Zaman sekarang, narkoba makin merajalela. Iya, narkoba di Indonesia tuh udah kayak legal. Harus ke kantor polisi, jelaskan semuanya di sana. Zaman sekarang, narkoba makin merajalela ya. Iya, narkoba di Indonesia tuh udah kayak legal. Itu pada ngapain? Videoin. Itu tuh pengejaran narkoba. Lapor polisi. Halo Pak, Iya, halo. saya ingin melaporkan. Ini ada pengedaran narkoba. Baik, lokasinya ada di mana? Berada di SMP Negeri 218 Jakarta. Baik, saya akan pergi ke sana. Kalian berdua, angkat tangan. Ada apa, Pak? Kalian sedang melakukan apa? Tidak apa-apa, Pak. Apa ini? Apa ini sabu? Bukan, Pak. Jelas-jelas ini adalah sabu. Kenapa kalian melakukan pengedaran narkoba di daerah seperti ini? Cuman ikut-ikut teman, Pak. Tindakan yang kalian lakukan termasuk dalam pengedaran narkoba. Kalian harus ke kantor polisi, jelaskan semuanya di sana. Tindak pidana bagi pengguna narkoba tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengguna narkoba dikenai sanksi yang berbeda tergantung pada jenis narkoba yang digunakan dan status kepemilikan. Tindak pidana bagi pengguna narkoba ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 yang berisi menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dikenakan sanksi pidana penjara yang tergantung pada golongan narkoba. Untuk golongan 1, ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Untuk golongan 2, ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara. Untuk golongan 3, ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara. Pengguna yang terbukti menjadi korban atau ketergantungan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan keputusan dari hakim. Tindak pidana bagi pengedar narkoba. Hukuman untuk pengedar narkoba lebih serius karena menyebarkan zat berbahaya kepada masyarakat. Tindak pidana bagi pengedar narkoba tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 119. Pasal 112 tentang tindak pidana bagi pengedar narkoba golongan 1, yaitu berisi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Jika perbuatan tersebut melibatkan narkoba golongan 1 dalam jumlah besar, ancaman pidana meningkat menjadi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, dengan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Selanjutnya, ada pasal 114 yang juga mengatur tindak pidana bagi pengedar narkoba golongan 1, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Jika peredaran narkoba golongan 1 dilakukan dalam jumlah tertentu atau terkait jaringan internasional, ancaman pidananya bisa menjadi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama seumur hidup. Pasal 116 tentang tindak pidana bagi pengedar narkoba golongan 2. Ayat 1 berisi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 600 juta dan paling banyak 5 miliar. Ayat 2 berisi jika peredaran narkoba golongan 2 dalam jumlah besar atau melibatkan jaringan tertentu, ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup. Pasal 119 tentang tindak pidana bagi pengedar narkoba golongan 3, yaitu berisi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 1 miliar. Tindak pidana bagi produsen narkoba,
Produsen narkoba dikenai hukuman paling berat karena berperan langsung dalam memproduksi zat yang dilarang. Tindak pidana bagi produsen narkoba ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 113, Pasal 115, dan Pasal 118. Pasal 113 tentang tindak pidana bagi produsen narkoba golongan 1. Ayat 1 berisi setiap orang yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengonversi, atau membuat narkoba golongan 1 tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pasal 113 ayat 2 berisi jika tindak pidana tersebut melibatkan narkoba golongan 1 dalam jumlah besar atau dilakukan dalam jaringan internasional, pidananya bisa ditingkatkan menjadi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama seumur hidup. Pasal 115 tentang tindak pidana bagi produsen narkoba golongan 2 berisi setiap orang yang memproduksi, mengolah, atau membuat narkoba golongan 2 tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 600 juta dan paling banyak 10 miliar. Pasal 118 tentang tindak pidana bagi produsen narkoba golongan 3 berisi setiap orang yang memproduksi, mengolah, atau membuat narkoba golongan 3 tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 5 miliar. Itu tadi contoh dampak pengguna narkoba. Kalian tahu nggak sih bahwa narkoba memiliki dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu 1. Mengganggu kesehatan mental, 2. Mengganggu kesehatan fisik, 3. Hubungan sosial terganggu, dan yang keempat terlibat dalam masalah perilaku. Jauhi narkoba adalah jalan yang tepat. Jangan terjerat oleh dunia yang sesat. Yuk, bebaskan Indonesia dari narkoba.